Progres pembangunan tribun penonton sirkuit Mandalika untuk MotoGP. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Tribun penonton ajang MotoGP di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat hampir rampung. Hal ini dikatakan oleh Mandalika Grand Prix Association. Proses pembangunan Hospitality Suite VIP Village telah memasuki pekerjaan struktur, seperti pekerjaan struktur baja, pemasangan dinding bata, dan jaringan kawat. Pembangunan tribun penonton yaitu Hospitality Suite VIP Village dan 11 titik lainnya di sejumlah titik di area sirkuit, kata Direktur Teknik dan Operasi Mandalika Grand Prix Association, Samsul Purba, dalam keterangan tertulisnya di Peraya Jumat 29 Januari 2022. Nantinya VIP Village ini akan menampung penonton hingga 2.400 orang, tambahnya. Sedangkan untuk pembangunan tribun lainnya kini tengah memasuki tahap pengerjaan tanah, antara lain pemadatan timbunan, pekerjaan bantalan beton, dan pekerjaan drainase. Demikian pula pemasangan pondasi atap. Saat ini MGPA terus berupaya untuk mempercepat perbaikan serta melengkapi sarana-prasarana yang ada di sirkuit untuk memaksimalkan perhelatan balap akbar MotoGP di Pertamina Mandalika Circuit pada 18 hingga 20 Maret 2022 dan Mandalika MotoGP Official Test pada 11 hingga 13 Februari mendatang. Kami memastikan seluruh pekerjaan ini telah dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek teknis sehingga dapat memenuhi persyaratan standar yang diminta Dorna Sport maupun FIM. Jelasnya, Mandalika Grand Prix Association menyatakan tiket MotoGP dijual dalam berbagai bentuk dan kisaran harga, sehingga tempat duduk penonton di Tribun Mandalika disesuaikan dengan tiket yang dibeli. Calon penonton dapat memilih tiket sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Kategori General Admission, Standar Grandstand, dan Premium Grandstand dijual dalam bentuk tiket harian dan paket Weekend Pass yang berlaku untuk Sabtu dan Minggu, kata Vice President Director MGPA Cahyadi Wanda dalam keterangan tertulis di Peraya. Ia mengatakan kategori VIP Hospitality Suite Deluxe Class merupakan ruang yang berlokasi di VIP Village berdekatan dengan paddock yang menyediakan fasilitas makanan, snack, dan minuman di dalam ruangan tersebut, sehingga penonton dapat menikmati balapan tanpa harus keluar dari ruangan, katanya. Sementara itu, tiket Premium Grandstand adalah lokasi duduk penonton yang dilengkapi dengan atap sehingga para penonton dapat menikmati balapan dengan nyaman. Sedangkan Standar Grandstand adalah tempat duduk penonton tanpa atap yang merupakan bucket seat, yaitu kursi duduk tanpa lengan. Sementara General Admission merupakan tiket nonton sitting area, di mana penonton bisa masuk ke area sirkuit untuk menyaksikan balap dari layar besar dan menyaksikan konten di dalam area komersial namun tidak masuk ke grandstand, katanya. Kesiapan Michelin jelang tes pramusim MotoGP di sirkuit Mandalika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Pada 18 hingga 20 Maret 2021, Indonesia akan menjadi tuan rumah seri kedua MotoGP 2022. Tapi, sebelumnya akan digelar sesi tes pramusim pada 11 Februari 2022. Sesi tes pramusim ini sangat penting sebab Pertamina Mandalika International Street Circuit Lombok pertama kalinya menggelar MotoGP. Tim dan para pembalap harus berkenalan dengan karakter sirkuit untuk mencari setelan terbaik pada motornya. Selain itu, penting juga bagi pemasok ban yakni Michelin untuk mengenal karakter sirkuit, aspal, dan komentar atau keluhan pembalap. Michelin Two Wheels Motorsport Manager Piero Taramasu mengatakan, untuk gelaran MotoGP Mandalika, Michelin akan menguji beberapa spesifikasi ban yang berbeda, baik dari sisi campuran bahan maupun tingkat kekokohan, agar pada akhir sesi uji dapat memberikan opsi ban-ban terbaik bagi para pembalap yang bertanding di Mandalika.
Sesudah tes pertama, tim Michelin sudah bisa menentukan kebutuhan ban seperti apa, atau jika ada spesifikasi khusus yang diperlukan untuk seri ini, kata Piero dalam keterangan resminya. Pada sesi tes pramusim di Mandalika nanti, Michelin akan mengirimkan tim yang terdiri dari para tie fitter dan race trier engineer yang merupakan bagian dari tim Michelin Motorsport Roda 2. Piero menjelaskan, ban-ban untuk kebutuhan balap MotoGP dikembangkan oleh Departemen Teknis di dalam grup Michelin di bawah arahan tim Motorsport. Ban-ban tersebut memiliki rancang bangun yang berbeda dengan ban-ban yang digunakan untuk kompetisi lain. Kecepatan dan temperatur yang dicapai atau dihadapi ban-ban dalam MotoGP jauh lebih tinggi dibanding dengan pada kompetisi lain. Sehingga ban yang digunakan juga didesain khusus, baik dalam rancang bangun maupun campuran bahan yang digunakan, supaya bisa mengatasi kondisi berkendara yang ekstrim di lintasan, kata Piero. Piero menambahkan, dalam proses sesi tes pramusim di sirkuit Mandalika seperti pada seri-seri di sirkuit lainnya, ada 3 spesifikasi ban Michelin jenis slick yang akan dicoba, yaitu tipe soft, medium, dan hard. Para pembalap akan mencoba ketiga tipe ban tersebut dalam sesi latihan bebas selama akhir pekan. Setelah itu, para pembalap akan memilih tipe yang menurut mereka terbaik dalam hal cengkraman dan daya tahan untuk digunakan dalam balapan pada 20 Maret 2022. Selain titel sponsor sekaligus pemasok tunggal ban perhelatan MotoGP sejak tahun 2016, tim Michelin Two Wheels Motorsport hadir di setiap gelaran MotoGP untuk mendukung kejuaraan dan mengembangkan ban dengan keamanan dan performa terbaik, serta memberikan saran kepada para pembalap tentang pemilihan ban. Untuk gelaran MotoGP Mandalika, Michelin akan mengirimkan tak kurang dari 25 tim motorsport yang terdiri dari tie fitter, race tie engineer, manager, koordinator lapangan, serta media dan komunikasi. Klaim lebih murah dari MotoGP Mandalika. Jakpro study banding untuk tetapkan harga tiket Formula E. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Harga tiket untuk menonton langsung balapan mobil listrik Formula E atau Jakarta E-Prix 2022 belum ditentukan. Untuk menentukan harga tiket penyelenggaraan Formula E di Jakarta Propertindo atau Jakpro akan melakukan studi banding ke Diriyah, Arab Saudi. Kami studi banding juga bersama FAO Formula E Operation di Diriyah, kata Direktur Utama PT Jakpro, Widi Amanasto, saat dihubungi melalui pesan singkat Kamis, 27 Januari 2022. Sebagai informasi, Diriyah merupakan kota pertama yang membuka balap mobil Formula E untuk tahun penyelenggaraan 2021-2022. Diriyah akan menyelenggarakan balap mobil listrik tersebut Sabtu 28 Januari 2022. Widi menjelaskan, model penjualan tiket yang diterapkan di Diriyah akan menjadi pedoman PT Jakpro menentukan kisaran harga tiket di Jakarta E-Prix 4 Juni 2022 mendatang, termasuk tiketing, susunan grandstand pra-event, dan lain-lain, kata Widi. Sebagai informasi, tiket penyelenggaraan Formula E di Diriyah, Arab Saudi dijual dengan harga terendah Rp150 Arab Saudi atau setara Rp574.766.000 dan tertinggi Rp20.125 Arab Saudi atau setara dengan Rp77.114.538 atau kurs Rp1.3.831. Pengunjung yang membeli tiket masuk umum seharga Rp150 mendapat fasilitas akses ke semua hiburan, menyaksikan konser musik dan balapan dari Amphitheater Allianz E-Villa dengan layar raksasa. Sedangkan pengunjung yang membeli tiket dengan harga Rp250 mendapat fasilitas tiket 1 hari akses menonton balap langsung dari tribun, akses hiburan, dan akses konser musik. Pengunjung yang membeli tiket termahal bisa menyaksikan dari 2 perlombaan Formula E, serta mendapatkan makanan, jalan-jalan tur garansi, konser musik, hadiah eksklusif, parkir VIP, dan menghadiri sesi tanya-jawab bersama pembalap Formula E.
Managing Director Formula E Jakarta, Gunung Kartiko, pernah menyebut bahwa harga tiket untuk menonton Jakarta E-Prix 2022 lebih terjangkau dibanding menonton ajang balap di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Jangan khawatir, tiketnya tidak terlalu mahal dan kita tidak semahal harga tiket di Mandalika sepertinya, kata Gunung dalam siaran video pada Senin 16 November 2021 malam. Namun Gunung tidak menyebut harga tiket secara detail untuk bisa menonton langsung balap mobil listrik yang akan digelar Juni 2022 itu. Saat ini, kata Gunung, PT Jakarta Propertindo masih melakukan kalkulasi agar tiket bisa terjangkau untuk masyarakat Jakarta. Kita akan hitung ulang, ini adalah event dari kita untuk kita semua, kata Gunung. Gunung bertutur, PT Jakpro bersama Formula E Operation sedang mempersiapkan penyelenggaraan, termasuk untuk sertifikasi lintasan jalan raya yang akan dijadikan sirkuit Formula E. Begitu juga dengan sponsorship yang akan menjadi andalan pembiayaan ajang Formula E tersebut yang kini disebut sudah banyak peminat. Yang jelas beberapa sponsor ini juga mendukung kita, karena memang Formula E sesuai dengan program pemerintah pusat mengenai green energy dan visi Pak Jokowi menjadikan Indonesia industri baterai terbesar, kata dia. Sementara itu, lokasi sirkuit masih belum diputuskan. Penentuan lokasi sirkuit akan dilakukan pada Desember 2021 dengan melibatkan Formula E Operation yang bakal langsung memantau. Lebih lanjut, Gunung menjelaskan, FEO harus teliti menentukan lokasi sirkuit karena sirkuit yang akan dibangun adalah sirkuit jalan raya dalam kota Jakarta. Berbeda dengan sirkuit khusus balap di Mandalika, kata Gunung, lokasi sirkuit khusus hanya tinggal menyerahkan sertifikasi saja. Kalau di kita pertimbangan di kota Jakarta, sengaja bikin sirkuitnya, jadi pertimbangan cukup beragam, tutur Gunung. Meski 2 kali mengalami penundaan penentuan lokasi sirkuit, Gunung mengatakan bahwa Jakpro tetap optimis jadwal penyelenggaraan sesuai dengan rencana.